Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah nyata yang mengguncang hati dan membuka mata kita semua. Ini adalah cerita tentang keberanian seorang TKW asal Jawa Timur bernama Ayu yang mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan sesama dari kejahatan paling keji di dunia ini, perdagangan organ manusia. Bukan fiksi. Ini adalah kisah perjuangan, air mata, dan kekuatan tak terlihat dari ilmu warisan leluhur. Rawa rontek yang membuat Ayu kebal terhadap senjata dan tak bisa dilukai. Tapi lebih dari itu, ini adalah kisah tentang hati seorang perempuan Indonesia yang tak rela satupun saudaranya menjadi korban. Simak kisah selengkapnya dalam Ilmu Kebal Rawa Rontek. TKW asal Jawa Timur gagalkan aksi bedah ilegal di Kamboja. Namaku Ayu, usia 25 tahun. Aku berasal dari desa kecil di pinggiran Bojonegoro, Jawa Timur. Hidupku tidak mudah sejak kecil. Ayahku buruh tani, ibuku sudah meninggal sejak aku duduk di bangku SMP. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak lulus SMA, aku memilih merantau menjadi TKW demi menghidupi adik-adikku. Tahun 2024, aku berangkat ke Kamboja melalui jalur resmi sebagai pembantu rumah tangga. Namun hanya 3 bulan bekerja, majikanku pindah ke negara lain dan aku pun di-PHK secara mendadak. Aku tak punya banyak pilihan, sementara visa dan dokumenku ditahan agen penyalur. Dalam kondisi terdesak, aku mencoba mencari pekerjaan lain di sana. Tapi inilah awal dari mimpi burukku. Pertemuan dengan dunia gelap. Di Phnom Penh, aku bertemu dengan Mbak Yuli, sesama TKW asal Surabaya. Ia menampungku di kosannya dan memperkenalkan aku pada seorang pria bernama Benny, yang katanya bisa membantu mengurus dokumen dan mencarikan kerja baru. Awalnya aku percaya. Benny membawa sikap santun dan selalu berpenampilan rapi. Tapi lama-lama aku mulai curiga. Ia sering menelepon dalam bahasa Mandarin dengan nada tegang. Malam-malam, aku dan Mbak Yuli kadang dengar suara jeritan perempuan dari lantai bawah rumah yang ditempati Benny. Mbak Yuli hanya bilang, "Sudah Ayu, jangan ikut campur, fokus aja cari kerja." Tapi hati kecilku tidak bisa diam. Terlebih setelah aku tak sengaja melihat seorang perempuan Indonesia keluar dari rumah itu dalam keadaan pucat, jalan sempoyongan, dan seperti habis mengalami trauma besar. Dia dibawa ke klinik itu yuk. Mereka bilang buat operasi kecantikan. Tapi nyatanya, dia dijual organ tubuhnya. Ginjalnya diambil. Ucap seorang temanku dengan suara gemetar. Aku syok. Penculikan teman sendiri. Seminggu setelah itu, Mbak Yuli hilang. Dia terakhir terlihat keluar malam bersama Benny. Aku coba hubungi, tapi nomornya mati. Saat aku tanya ke Benny, dia bilang Yuli sudah pulang ke Indonesia. Tapi aku tahu itu bohong. Yuli tidak mungkin pulang tanpa pamit padaku. Hari berikutnya, aku putuskan menyusup masuk ke rumah Benny saat malam. Diam-diam, aku memanjat pagar dan mengendap melalui jendela belakang yang tak terkunci. Jantungku berdegup kencang. Rumah itu sunyi. Tapi saat kubuka satu pintu menuju ke bawah tanah, aku menemukan ruangan operasi ilegal. Ada lampu bedah, peralatan medis, bahkan lemari pendingin yang berisi organ manusia. Dan di sana, aku lihat Mbak Yuli terbaring lemah di atas ranjang logam. Dalam kondisi tubuh terikat dan perutnya dibalut perban berdarah. Aku panik. "Yul, ya Allah, Yul!" bisikku pelan. Dia membuka matanya perlahan. "Ayu, lari, mereka jual ginjalku." Saat aku berusaha membebaskan Yuli, tiba-tiba 3 pria berbadan besar datang menghampiri. Salah satunya adalah Benny. Mereka langsung menarikku dan mengikatku ke kursi. "Dasar cerewet, kamu bakal jadi pasien berikutnya," bentaknya. Aku menangis dan berteriak. Tapi mereka tak peduli. Salah satu dari mereka mengangkat pisau bedah. Tapi pada detik itulah, aku teringat pesan almarhum kakekku. "Ayu, kalau kamu dalam bahaya, ingat ilmu yang kakek wariskan. Rawa rontek. Ini bukan ilmu sihir, tapi kekuatan batin dan keberanian. Tubuhmu bisa terluka, tapi hatimu jangan pernah menyerah. Saat kamu percaya penuh pada kekuatan itu, luka apapun akan sembuh seketika. Jangan takut." Saat pisau itu hendak menembus kulitku, aku berteriak dari dalam hati. "Aku tidak takut. Aku tidak akan mati di tangan penjahat seperti kalian." Pisau itu memang melukai bahuku, tapi anehnya rasa sakit itu hilang seketika. Luka itu menyembuh di depan mata mereka. Darah berhenti, kulitku menutup kembali. Benny dan 2 anak buahnya terpaku. "Apa-apaan ini?" Aku menyentakkan tubuhku sekuat tenaga. Tali pengikat terlepas. Aku bangkit dan menendang pria terdekat. Seketika mereka berusaha menyerangku, tapi setiap pukulan dan tendangan tak mampu menjatuhkanku. Satu demi satu mereka tumbang. Aku berlari ke arah Yuli, membebaskannya, dan menggandeng tangannya keluar dari rumah itu. Kami berlari menuju pos polisi imigrasi Kamboja terdekat. Di sana, aku melaporkan semua yang terjadi dengan membawa bukti video dan foto dari ponselku. Awalnya mereka ragu.
Tapi setelah melihat tubuh Yuli yang habis dioperasi, serta rekaman dalam ruang operasi, mereka langsung bergerak. Polisi mengepung rumah Benny dini hari itu, dan menemukan lebih dari 5 perempuan Indonesia yang hendak dijadikan korban selanjutnya. Benny dan komplotannya ditangkap. Jaringan itu ternyata bagian dari sindikat internasional perdagangan organ manusia yang menyamar sebagai klinik kecantikan ilegal. Viral dan dipulangkan beritaku menyebar ke media lokal dan Indonesia. Wartawan menyebutku TKW kebal yang gagalkan jaringan bedah ilegal. Aku tak peduli soal sensasi itu. Yang aku tahu, aku berhasil menyelamatkan Yuli dan perempuan-perempuan lain. Beberapa minggu kemudian, aku dan Yuli dipulangkan ke Indonesia dengan bantuan Kedutaan Besar RI. Sesampainya di Bojonegoro, aku disambut keluargaku dengan pelukan hangat. Ayah menangis sambil memelukku erat. Tapi ini belum selesai. Kupikir semua berakhir di situ. Tapi ternyata tidak. Suatu malam, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kamu pikir sudah aman? Kami belum selesai denganmu. Kau akan menyesal sudah membocorkan jaringan kami. Aku hanya tersenyum kecil, karena aku tahu mereka belum tahu siapa Ayu sebenarnya. Pulang ke Bojonegoro bukan berarti masalahku selesai. Hari-hariku setelah pulang terasa sepi. Masyarakat kampung memang memujiku karena berani melawan jaringan kriminal internasional. Tapi di sisi lain, aku merasa tak bisa hidup tenang. Pesan misterius yang kukira hanya ancaman kosong ternyata menjadi kenyataan. Aku dibuntuti. Beberapa hari setelah kepulangan, aku melihat mobil hitam asing parkir di dekat rumah. Penghuninya tidak turun, hanya duduk sambil mengamati. Ayahku mulai cemas. Ayu, kalau memang mereka itu orang jahat beneran, kita lah polisi aja, katanya sambil mematuk rokok. Aku mengangguk. Tapi di dalam hatiku aku tahu, apapun yang kulakukan, mereka takkan berhenti. Mereka adalah sisa-sisa dari sindikat yang selama ini menjual organ tubuh manusia dari para TKI ilegal. Benny hanyalah ekor, kepala mereka masih bebas. Aku menerima telepon dari Yuli, suaranya panik. Ayu, aku kabur. Mereka datang ke rumah kontrakanku di Surabaya. Aku lari, sekarang aku di terminal. Aku takut banget, Yu. Hatiku langsung ciut. Ini bukan ancaman main-main lagi. Mereka menyebar. Mereka ingin menutup mulut semua saksi. Aku langsung naik bus malam ke Surabaya, tanpa bilang ke siapapun. Menemui Yuli yang sedang sembunyi di bawah tangga terminal. Tubuhnya menggigil. Yu, mereka ada di mana-mana. Bahkan katanya ada yang menyamar jadi polisi. Kita harus melawan, Yu. Mataku tajam menatap gelap malam di luar jendela terminal. Sudah saatnya aku tidak hanya bertahan, tapi juga membongkar akar mereka. Jejak jaringan di perbatasan. Lewat koneksi seorang jurnalis yang sempat mewawancaraiku, aku mendapat informasi. Jaringan itu beroperasi lagi, kali ini di perbatasan Kamboja, Thailand. Mereka menculik para TKI ilegal dari jalur darat, lalu menampungnya di sebuah rumah penampungan di provinsi Banteay Meanchey, Kamboja Utara. Aku tahu ini gila, tapi aku juga tahu, jika aku tak bertindak, lebih banyak perempuan akan menjadi korban. Dengan modal nekat, aku kembali ke Kamboja. Kali ini bukan sebagai TKW, tapi sebagai penyusup. Yuli tetap di Surabaya, sembunyi di rumah salah satu dosen yang peduli. Kami terus berkomunikasi lewat chat. Aku bilang padanya, kalau aku nggak aktif selama 2 hari, sebar semua bukti yang kita punya ke LSM dan media. Dia menjawab dengan emoji menangis. Tapi dia tahu aku bukan main-main. Menyamar di rumah penampungan lewat bantuan sopir lokal, aku berhasil menyamar sebagai pencari kerja. Aku mendaftar lewat agen palsu dan dikirim ke penampungan yang ternyata markas utama jaringan itu. Hari-hariku di sana sangat menegangkan. Di dalam rumah itu ada sekitar 20 perempuan. Rata-rata mereka masih muda. Ada yang dari NTB, ada yang dari Medan, bahkan dari Kalimantan. Semua kehilangan paspor, tak tahu mereka dijual atau mau dikemanakan. Aku berpura-pura jadi korban juga. Tapi diam-diam aku merekam semua aktivitas. Satu malam, seorang perempuan diseret keluar kamar. Ia menangis, tubuhnya lemas. Aku tahu, dia akan dijadikan korban berikutnya. Aku ingin melawan saat itu juga. Tapi aku tak punya senjata, aku butuh waktu. Aku butuh strategi. 3 hari setelah aku masuk penampungan, identitasku terbongkar. Seseorang dari dalam mengenaliku. Rupanya fotoku sudah tersebar di grup mereka. Mereka tahu siapa aku. Aku dipanggil ke ruang bawah tanah oleh seorang wanita berdarah campuran Cina Kamboja. Namanya Madam Lin. Dialah pemimpin sesungguhnya. Ayu, kau pikir bisa menghentikan kami? Ilmu kebalmu tak akan menyelamatkanmu selamanya, katanya sambil memegang senjata api. Aku ditampar, dipukul, diseret. Tapi aku tetap tegak. Tubuhku memar, tapi hatiku bulat. Aku nggak akan mati di sini. Aku punya sesuatu yang nggak kalian punya. Hati yang nggak takut. Mereka menembakku di bahu. Tapi seperti sebelumnya, darah keluar sebentar, lalu berhenti. Luka itu menutup sendiri. Madam Lin terdiam. Anak buahnya mundur.
Mereka takjub dan ketakutan. Apa ini? Aku berdiri perlahan. Ini adalah ilmu dari leluhurku. Ilmu dari keberanian dan keadilan. Rawa rontek bukan sihir, tapi semangat yang gak bisa kalian beli. Aku berhasil kabur dari ruang bawah. Aku membuka kamar demi kamar, membebaskan para perempuan yang ditahan. Tolong, bisikku ke seorang gadis NTB. Alarm berbunyi, lampu menyala terang. Suara teriakan terdengar di seluruh penjuru rumah. Tapi saat mereka masuk, puluhan perempuan sudah siap di depan pintu. Kami melawan bersama. Kami melempar, menendang, bahkan mengikat dua penjaga. Seorang perempuan dari Kalimantan menjatuhkan pria berbadan besar dengan tongkat besi. Aku tak sendiri kali ini. Sebelum penyamaranku, aku sudah mengirimkan lokasi rumah itu ke konsulat RI di Thailand. Dalam 30 menit, polisi perbatasan Thailand bersama Satuan Bantuan PBB datang mengepung lokasi. Madam Lin mencoba melarikan diri lewat terowongan bawah tanah, tapi aku mengejarnya. Kami berdua berkelahi. Aku dipukul, dilempar batu. Tapi aku bangkit. Luka di kepalaku menutup dengan cepat. Aku menendangnya hingga dia terjatuh ke lantai semen. Saat polisi datang, aku menyerahkannya dalam keadaan babak belur. Pahlawan tanpa tanda jasa. Berita penyelamatan itu menyebar luas. Kali ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di media Thailand, Filipina, bahkan Australia. Ayu, perempuan Indonesia pemilik kekebalan aneh, berhasil membongkar sindikat organ lintas negara. Tapi aku tak menginginkan pujian. Aku hanya ingin mereka, semua perempuan yang ditindas bisa kembali ke keluarganya. Bisa hidup tenang. Aku kembali ke Indonesia. Kali ini tanpa ancaman, karena sindikat itu benar-benar lumpuh. Tapi perjuangan belum selesai. Suatu malam, aku melihat berita di TV. Laporan dari Malaysia, seorang TKI perempuan ditemukan tanpa ginjal di rumah kosong. Hatiku mencelos. Jaringan itu ternyata punya cabang di negara lain. Aku menatap bayanganku di cermin. Tubuhku masih penuh luka lama, tapi semangatku semakin menyala. Kalau bukan aku yang bergerak, siapa lagi? Sinar mentari pagi menembus jendela kamar Ayu. Sudah 2 minggu sejak ia kembali dari Kamboja, setelah menggagalkan sindikat penjualan organ yang melibatkan puluhan TKW. Namanya mulai dikenal banyak orang. Beberapa media bahkan menyebutnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi di balik sorotan itu, Ayu tahu perjuangannya belum selesai. Pagi itu saat menyeduh kopi, Ayu menyalakan televisi. Sebuah berita mengejutkan membuat tubuhnya kaku. TKI asal Jawa Tengah ditemukan tewas di Malaysia. Ginjal dan hati hilang. Diduga korban sindikat perdagangan organ manusia. Wajah Ayu langsung berubah. Tak butuh waktu lama, ia tahu. Jaringan yang sama telah berpindah ke negara tetangga. Tanpa pikir panjang, Ayu membuka ponselnya dan menghubungi seseorang. Pak Heru, saya Ayu. Saya butuh bantuannya. Kita harus lanjutkan penyelidikan ini ke Malaysia. Pak Heru adalah mantan perwira Kopassus yang dulu membantunya mendapatkan akses ke kedutaan saat di Kamboja. Suaranya terdengar berat di ujung telepon. Saya tahu berita itu. Mereka lebih kejam di Malaysia. Kalau kamu masuk ke sana, kamu nggak bisa sendirian. Ayu menggenggam HP-nya kuat-kuat. Saya nggak akan diam. Saya berangkat lusa. 2 hari kemudian, Ayu tiba di Malaysia dengan identitas baru. Ia menyamar sebagai TKW bernama Lina, yang konon akan dijemput oleh seseorang bernama Pak Hashim dari agen kerja. Skenario ini sudah diatur oleh jaringan investigasi rahasia dari Indonesia yang diam-diam menaruh simpati padanya. Bandara Kelia ramai seperti biasa, tapi mata Ayu tajam mengamati sekeliling. Seseorang bertubuh kekar dengan kemeja ketat dan kaca hitam menghampirinya. Lina, ikut saya. Tanpa basa-basi, Ayu menaiki mobil van hitam bersama 2 perempuan lain. Ayu menaiki mobil van hitam bersama 2 perempuan lain. Perjalanan menuju daerah pinggiran kota memakan waktu hampir 2 jam. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah besar bertembok tinggi dengan pagar baja. Disinilah mereka disimpan sebelum didistribusikan ke majikan atau tempat-tempat mencurigakan lainnya. Ayu mencoba bersikap biasa. Di dalam rumah itu, ada sekitar 12 perempuan. Beberapa menangis diam-diam, sebagian sudah tampak pasrah. Ayu langsung menyapa mereka perlahan. Namaku Lina. Aku juga TKI, kita harus saling bantu. Seorang perempuan muda dengan bekas luka di lengan membalas lirih. Namaku Rina. Ini bukan rumah penampungan biasa. Kadang ada yang dibawa malam-malam, terus nggak balik lagi. Ayu tahu dia harus cepat bertindak. Malam hari, Ayu mulai menyusuri setiap sudut rumah secara diam-diam. Di lantai bawah, ia menemukan pintu besi kecil di balik lemari rak dapur. Ia menunggu semua orang tidur, lalu membuka pintu itu perlahan. Di dalamnya, lorong gelap menuju ke bawah tanah. Bau menyengat menusuk hidungnya. Ada ruangan besar penuh tempat tidur rumah sakit, alat medis, dan kamera pengawas. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari atas. Ayu bergegas sembunyi di balik lemari. 3 pria masuk, mendorong seorang perempuan tak sadarkan diri di atas ranjang dorong. Cepat, transplantasi harus selesai sebelum fajar. Ayu merekam semua dengan ponselnya.
Tapi sial, HP-nya tanpa sengaja terjatuh dan menimbulkan suara. "Siapa itu?" teriak salah satu pria. Mereka menyisir ruangan. Ayu mencoba lari, tapi berhasil ditangkap. Mereka menyekapnya di ruangan kosong dengan tangan terikat. Pagi hari, salah satu pria bertubuh besar membuka pintu ruang tahanan. Ia membawa suntikan dan berkata, "Kamu cocok untuk pelanggan dari Singapura. Ginjalmu bagus." Ayu hanya tersenyum tipis. Saat pria itu mendekat dan menusukkan jarum ke lengannya, tubuh Ayu tiba-tiba bereaksi. Jarum itu bengkok, kulitnya tak tertembus. Pria itu panik dan mundur. Ayu menarik paksa tangannya yang terikat. Kekuatannya seperti tidak wajar. Seketika ia berdiri dan menghantam dinding dengan pria itu. Alarm pun berbunyi. Tubuhnya mulai memancarkan hawa panas. Luka bekas tali di pergelangan tangannya menghilang seketika. Ayu menatap lurus ke arah kamera, lalu menghancurkannya. Ilmu kebal rawa rontek kembali aktif. Darah keturunan yang diwariskan dari leluhur Madura kini menyelamatkan nyawanya lagi. Pertarungan terjadi. 5 pria mencoba melumpuhkan Ayu, tapi tak satu pun senjata mereka bisa melukainya. Ayu satu persatu melumpuhkan mereka dengan tangan kosong. Suara tembakan terdengar keras, tapi semua peluru mental dari tubuhnya. Salah satu perempuan yang juga disekap sempat menyaksikan kejadian itu. Dengan gemetar ia bertanya, "Kamu siapa?" Ayu menjawab tegas, "Aku cuma TKW, tapi aku nggak akan diam melihat kita diperlakukan seperti binatang." Akhir yang mengejutkan. Dengan bantuan perempuan-perempuan lain, Ayu berhasil membuka semua ruangan dan menyelamatkan para korban. Ia menemukan dokumen penting berisi daftar TKI yang akan dikirim untuk operasi gelap. Beberapa nama bahkan sudah terjual ke luar negeri. Sebelum pergi, Ayu menyalakan alarm darurat rumah itu dan mengirim lokasi ke Pak Heru. Tak butuh waktu lama, pasukan khusus Malaysia datang dan menggerebek tempat tersebut. Ayu dan para perempuan lain dievakuasi. Di ambulans, Ayu memandangi langit. Satu tempat lagi, tapi aku yakin ini belum akhir. 3 hari kemudian, di televisi Indonesia, pahlawan TKW bernama Ayu kembali selamatkan korban sindikat perdagangan organ di Malaysia. Polisi sedang memburu aktor utama bernama Dr. Lin dari Taiwan. Ayu menonton dari kejauhan di ruang tunggu rumah sakit. Di tangannya, surat dari seseorang yang tak dikenal. "Mereka tahu siapa kamu. Hati-hati, mereka sekarang memburumu." Ayu tersenyum pahit. "Kalau mereka ingin perang, maka aku siap. Aku sudah kehilangan terlalu banyak untuk mundur sekarang." Dan itulah akhir dari kisah Ayu dalam perjuangannya membongkar jaringan gelap di Malaysia. Meski tubuhnya kebal oleh ilmu rawa rontek, hatinya tetap lembut sebagai seorang perempuan biasa yang tak tega melihat sesama dijadikan korban kejahatan. Perjuangannya belum usai, karena masih banyak kebenaran yang harus diperjuangkan. Dan Ayu siap melangkah, meski nyawa jadi taruhannya. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, komen, dan share, agar makin banyak yang sadar bahwa di luar sana, masih banyak TKI kita yang butuh suara dan keberanian seperti Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.